Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dian Winarni dan rekan saya Muhammad Wildan Fitriana akan mempresentasikan materi tentang meneladani akhlak sahabat dan orang sekitar Nabi. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan jamak dari kata khilqun atau khulukun yang secara etimologis berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, keperwiraan, agama, dan juga kemarahan. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan yang mudah dan spontan tanpa melalui proses pemikiran. Sedangkan secara substansi definisi akhlak itu saling melengkapi, sehingga kita dapat mengetahui ciri-ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam di dalam jiwa seorang sehingga menjadi kepribadiannya. Selanjutnya adalah perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Yang terakhir adalah perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main ataupun sandiwara. Sedangkan perbuatan akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Poin selanjutnya adalah jenis-jenis akhlak. Terdapat dua jenis akhlak, yakni akhlak karimah atau akhlak terpuji, yang biasanya juga bisa disebut dengan akhlak mamudah. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Menurut para ahli dan juga para ulama, banyak sekali akhlak terpuji atau akhlak mulia. Di antaranya adalah al-amanah atau sifat jujur dan dapat dipercaya, al-alifah atau sifat yang disenangi, al-afu atau sifat pemaaf, al-khairu adalah berbuat baik, al-khusyu tekun bekerja. Sedangkan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela adalah sebagai berikut di antaranya, yaitu ananiyah atau sifat egoistis, al-bukhul atau sifat bakhil kikir, al-kazab yakni sifat pembohong, al-hamru atau sifat gemar minum minuman keras, al-khianah sifat pengkhianat, az-zulmun atau sifat aniaya, dan al-jubnu atau sifat pengecut. Dan masih banyak lagi jenis-jenis akhlak yang lainnya. Selanjutnya adalah akhlak sahabat dan orang sekitar Nabi. Yang pertama adalah kisah Qarun kaum Nabi Musa. Nah, dari kisah-kisah berikut ini kita bisa meneladani atau mengambil pembelajaran mana kisah-kisah yang baik dan juga yang tercela yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah Qarun kaum Nabi Musa. Al-Quran mengamali kisah Qarun dan menjelaskan bahwa pada awalnya Qarun merupakan kaum Nabi Musa alaihissalam yang kemudian berpindah haluan menjadi seorang pembangkang dan berbuat aniaya kepada kaumnya. Sikapnya yang demikian disebabkan oleh harta kekayaannya. Nah, dari kisah ini terdapat nilai-nilai akhlak mazmumah atau tercela dalam kisah Qarun yang wajib kita hindari. Di antaranya adalah sifat aniaya, yakni ia semena-mena kepada siapapun. Ia dengan bangga dan menyombongkan harta yang ia peroleh. Nah, dari sifat yang terlalu bangga tersebut, ia selalu membangga-banggakan hartanya yang ia miliki dengan cara menumpuk hartanya tanpa berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Dia sering berbuat kerusakan dan juga berbuat zalim. Dan juga berbuat sombong. Ia menyombongkan hartanya bahwasanya harta tersebut ialah dia anggap sebagai hasil jerih payahnya sendiri, padahal itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sifat keangkuhan dari Qarun itu sendiri. Sekian dari saya, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya melanjutkan presentasi dari Mbak Dian Winarni. Kisah Sa'labah. Sa'labah bin Hadhib adalah seorang sahabat Rasulullah yang tergolong miskin. Namun, di dalam kemiskinan yang dialaminya, Sa'labah tidak mau ketinggalan dalam beribadah mengikuti jejak Rasulullah. Sa'labah sangat tekun berjamaah dengan Rasul, bahkan seakan tidak mau berpisah dengan masjid Rasul, baik siang maupun malam. Karena banyak sujud
keningnya menghitam seperti lulut unta. Terdapat nilai-nilai akhlak baik dan juga akhlak buruk pada kisah Sa'labah. Sa'labah adalah sosok yang dekat dengan Rasulullah, namun dia mengingkari janjinya kepada Rasulullah. Dari kisah Sa'labah di atas, dapat kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, A. Dekat dengan orang yang alim, apalagi Rasulullah SAW, sekaligus mengikuti jejaknya adalah akhlak terpuji. Namun, jangan karena hanya untuk memperoleh belas kasihan. Yang kedua, mensyukuri nikmat dari Allah lebih baik daripada terus merengek demi kepuasan. Yang ketiga, janji merupakan suatu hal yang wajib ditepati. Yang keempat, terus berbuat kesalahan dan tidak melaksanakan kewajiban hanya akan melahirkan penyesalan layaknya Sa'labah yang menyesal karena zakatnya tidak diterima oleh Nabi dan para sahabat. Kisah Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an adalah putra tertua Nabi Nuh alaihissalam dari 4 bersaudara. Adik-adiknya bernama Yafid, Sam, dan Haman. Dalam sejarah, Nabi Nuh alaihissalam diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam dan berasal dari wilayah Armenia. Kawasan ini berada di antara Iran, Turki, dan Azerbaijan, serta di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, Asia Barat. Menghindari sifat tercela Kan'an adalah sosok manusia yang tidak beriman kepada Allah. Walau di dekatnya ada seorang penyeru yang tidak lain adalah bapaknya sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah Kan'an di atas dapat kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urgensi orang tua memperhatikan dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus dalam kekafiran. Yang kedua, pendidikan yang diberikan kepada anak-anak meliputi akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Yang ketiga, untuk mentaati orang tua selama perintahnya tidak mengundang maksiat. Yang keempat, untuk mentaati orang tua selama perintahnya tidak mengundang maksiat. Yang kelima, selalu merasa diawasi Allah, yakin bahwa Allah mengetahui apapun yang kita lakukan sampai pada gerak dan getaran hati, semua tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menghindari sikap sombong sebagaimana yang dilakukan oleh Kan'an saat diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Bilal bin Rabah, sang muazin radhiyallahu anhu, menanggung penderitaan. Imam Abu Nuaim menceritakan dalam Al-Hilyah juz 1 halaman 148 dari Ibnu Ishaq, Umayyah biasa mengeluarkan Bilal saat pertengahan siang yang sangat panas, lalu dia melentangkannya di sebuah bekas aliran air kota Makkah. Selanjutnya dia meminta diambilkan sebuah batu besar, lalu ditindihkan di atas dadanya. Kemudian dia berkata padanya, "Kamu akan terus begini sampai mati, atau kamu kafir kepada Muhammad dan menyembah Al-Lata dan Al-Uzza?" Maka Bilal menjawab dalam keadaan tersiksa seperti ini, "Ahad, Ahad." Ammar bin Yazir bersyair dengan menyebut tentang Bilal dan kawan-kawannya, ujian yang mereka alami dan pemerdekaan mereka oleh Abu Bakar, sedang gelar Abu Bakar adalah Atik radhiyallahu anhu. Terdapat akhlak terpuji yang wajib kita diteladani dari kisah Bilal bin Rabah. Di antaranya adalah yang pertama, kuatnya iman kepada Allah tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Yang kedua, ikhlas disiksa sampai mati daripada kafir dan harus menyembah Al-Lata dan Al-Uzza. Yang ketiga, senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.